Om Swastiastu. Selamat pagi Tribuners. Merdeka. Dalam pandemi Covid ini yang sudah melanda di seluruh dunia, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Dalam beriadnya di Bali begitu, hendaknya kita harus betul-betul melaksanakan iadnya yang satwika. Iadnya satwika adalah iadnya yang bisa memberikan tuntunan-tuntunan tatwa sesuai dengan kaedah-kaedah sastra agama. Misalnya dalam pandemi Covid ini, dalam upacara-upacara agama di Bali, misalnya ada pertoyan Puja Wali di Pura Kayangan 3, di Pura Sat Kayangan, di Pura Panti, di Pura Paibon. Ya, kita harus tetap melaksanakan apa yang disebut dengan prokes. Ya, protokol kesehatan. Upacara itu harus dilaksanakan sesuai dengan subo dewasanya. Tidak boleh sampai upacara agama itu dihentikan pelaksanaannya. Tetap harus dilaksanakan. Karena kita sebagai umat Hindu tetap eling ring sesuwunane sane melingau belinggih ring di Bali. Ring ida para leluhur, ring para batara-batari, ring ida Sang Hyang Widi. Niko harus tetap eling. Sekali lagi, upacara agama ini untuk dewayatnya khususnya jangan sampai dihentikan. Karena upacara agama ini sangat berguna bagi perlindungan terhadap diri kita terhadap masalah-masalah malapetaka, penyakit-penyakit baik yang ada di dalam tubuh kita, dalam lingkungan kita sendiri. Kita supaya diberikan perlindungan oleh Yang Ida Batara Batari. Tapi harus tegas melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu bagaimana kita seorang prajuru di desa adat itu membagi tugas. Kalau misalnya Puja Wali itu ya nadi, misalnya upacara pertoyan yang lebih besar, ada disebut dengan upacara jelih nadi. Upacara yang sepen itu yang lebih kecil. Kalau 6 bulan misalnya kecil, dari 6 bulannya lebih besar, itu disebut dengan upacara nadi. Itu biasanya tradisi kita di Bali. Kemarin pada saat 6 bulan Buddha Klion Pang ya kecil. Sekarang Buddha Klion Pang yang baru 4 hari ini harus lebih besar. Jelas yang lebih besar, jelas menggunakan upacara yang lebih besar pirantinya. Mungkin menggunakan pergemal dan bebangkit. Yang kalau 6 bulan itu mungkin menggunakan hanya suci saji. Yang diput oleh para pemangku yang 6 bulannya, yang sekarang mungkin seorang sulinggih, seorang pandita. Itu tetap harus dilaksanakan. Kita tidak bisa menentukan apakah 6 bulan ini Covid masih berlangsung atau tidak. Mudah-mudahanlah badai Covid ini cepat berlalu supaya kita bisa melaksanakan
seperti keadaan semula. Mari kita berdoa bersama-sama untuk supaya cepat COVID ini menghilang daripada bumi pertiwi ini. Masalah puja wali tadi hendaknya tetap dilaksanakan. Ini sebenarnya tugas daripada para prajuru bendesa adat yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya dalam waktu 1 hari atau 2 hari feodal itu, mari dibagi. Berapa, misalnya ada 7 banjar, itu apakah semua banjar, masing-masing banjar harus tedun? Karena kita social distancing ini, kita menjaga jarak, tidak mungkin misalnya 1 banjar, misalnya 100 orang misalnya, tidak mungkin ke 100 orang itu, apalagi 7 banjar. Muslim gede udah 700, tidak mungkin udah. Ke pura itu mari kita bagi, misalnya 1 banjar misalnya yang 100 orang itu berapa, misalnya kita ambil hanya 10 orang per banjar, lagi 10 orang per banjar itu 20 orang. Itu ya 20 orang itu cukup untuk hari yang pertama. Begitu. Yang lagi 4 banjarnya ini 5 orang, tapi 5 orang 20 orang. Itu supaya jarak di pura itu tidak berjejal, tidak berkumpul gitu. Ini kan masalah COVID ini kan tidak dari udara, tidak dari air. Karena kita bersentuhkan droplet ini, penyebarannya dahsyat sekali ini. Kalau kita bersentuh, siapa tahu orang ini COVID. Kan tidak tahu kita. Makanya tetap jaraknya minimal udah 1 meter ini. Kalau pendeta lagi 2 meter lagi, bukan 1 meter. Itu karena pura-pura di Bali itu kayang itu bisa menampung 20 orang itu 2 meter. Jaraknya 2 meter di sini, ke belakang 2 meter, ke samping 2 meter itu cukup untuk menyelenggarakan upacara nadi itu, apalagi upacara kecil. Kenapa kita bisa tidak mengatur? Marilah kita pikiran kita punya diberikan oleh Ida Batara, diberikan logika, mind itu. Pikiran yang kita aja yang diberikan pikiran sebagai manusia. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak diberikan, dia punya bayu. Ya, kalau kita bayu sabda idap. Mari kita gunakan bayu sabda idap ini. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita yang bagus. Bagaimana kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang bijaksana. Bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Punya kita wiweka. Mari kita jadi manusia Bali yang punya wiweka. Orang Australia aja sampai dia tidak pernah keluar, orang itu kan kaya negara itu. Dia baru penduduknya dikasih untuk keluar dari negerinya itu lagi 2 tahun begitu, baru lancar-lancar itu, baru 2 tahun itu. Coba bayangkan itu. Bagaimana itu dia memikirkan COVID ini sangat dahsyat bagi orang Australia dan Amerika gitu. Sekarang kita masih tidak percaya dengan adanya COVID. Itu kan sudah kita tidak punya WWK, tidak punya bayu sabda idap. Kenapa Pak Pendeta bilang itu? Sekarang coba itu. Coba ke rumah sakit sekarang di Sanglah. Coba rumah sakit Sanjiwani. Coba rumah sakit di Nyidah sekarang. Bagaimana orang berjubel, bagaimana seorang tenaga medis, dokter itu menyelamatkan dirinya untuk menyelamatkan masyarakat, teman-temannya, saudara-saudara yang di sana. Kita hanya bisa ya berbicara yang menyimpang, yang menyinggung perasaan orang itu. Janganlah begitu. Mari kita bersama-sama menjalankan apa anjuran daripada sesepuh kita, apa anjuran daripada
guru wisesa kita, tidak mungkin udah guru wisesa kita memberikan contoh yang jelek, pasti dia jadi pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang terbaik begitu, tidak mungkin sudah. Ya, sebagai umat Hindu yang beragama Hindu, ya mari kita berwiweka. Ianya upakara itu yang kita jalankan, tetap kita jalankan. Tidak boleh sampai maneg, karena di sanalah kita di samping pribadi-pribadi kita nunasice kepada kayangan umum sifatnya begitu. Mudah-mudahan Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan tuntunan kepada umatnya. Mari kita sama-sama misalnya memikirkan bagaimana dampak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah kena COVID. Bagaimana kita harus menyiapkan diri atau menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi klaster COVID yang baru. Itu sebenarnya intinya. Kita jangan bergadang gitu, minum-minuman sampai larut malam, sampai pagi, kumpul itu anak-anak itu muda-muda itu walaupun pakai masker itu kan bisa aja masker itu kan hanya dipergunakan pasti itu tidak pernah dicuci, tidak beli masker baru, gimana kita bisa gitu kalau itu masker itu kita kumpul itu tidak dicuci, siapa tahu itu teman-teman kita, tahukah teman-teman kita itu dia aman? Belum tentu. Begitu sebenarnya inti daripada kita sebagai umat Hindu. Mudah-mudahan ini umat kita terus beralih, terus meningkat kesembuhannya. Tentu kita sebagai umat Hindu, mari kita jaga juga kebersihan kita. Makan makanan apa yang kita harus makan. Ya, itu jangan makanan mie instan itu ada itu. Makan yang berisi jukut-jukut, itu ada kangkung, begitu bayam, itu sangat bagus sekali itu. Ya, untuk menghindari kelemahan daripada tubuh kita, imunitas tubuh kita. Bukan hanya beguling begitu, bukan hanya daging ayam itu. Ya, hanya tahu tempe aja itu bergizi. Karena apa? Keadaan sekarang ya mungkin sulit bagi orang-orang yang memang betul ya mencari nafkah dengan hasil daripada dia menjadi buruh, menjadi petani begitu. Dan mari kita bersama-sama menjaga diri kita, tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalau kita berpergian, baik jauh maupun dekat, tetap masker digunakan. Walaupun di rumah kita misalnya itu tetap cuci masker, cuci tangan, jaga kebersihan. Dan dalam upacara itu tetap dilaksanakan, jangan sampai berhenti melaksanakan upacara. Mudah-mudahan penjelasan Ida Pandita ini memberikan nuansa baru bagi saudara-saudara kita, umat sedharma dimanapun berada. Ingat, COVID ini ada. COVID ini ada karena mungkin karena kita
sudah lalai dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dengan yang widiwasa. Mari kita kembali kepada diri kita, jaga trihita karana hubungan dengan sesama, bagaimana hubungan dengan lingkungan sekitar kita, jaga kebersihan, jangan ada eksploitasi yang tidak berguna, baik itu di perairan, di sungai-sungai maupun di laut, atau mengkeruk hasil bumi kita. Itu sebenarnya harus kita jaga dan harus kita kembalikan satu-satunya dengan upacara pemahayu jagat, pengleburan jagat, untuk mengembalikan alam semesta kita kembali ke asalnya. Demikian penjelasan depan data dengan singkat, mudah-mudahan berguna bagi umat sedharma dimanapun berada. Panitia undur pamit. Om Santih, 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 Om.